Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kemurahan, pimpinan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui dengan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 21 dan 22. Tertulis demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon ara yang sekonyong-konyong menjadi kering dalam waktu yang sangat singkat karena ucapan Tuhan Yesus membuat para murid merasa heran dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Peristiwa keringnya pohon ara ini karena perkataan Tuhan Yesus mempunyai makna. Pertama, Tuhan hendak menyatakan bahwa setiap orang percaya kehidupannya harus berbuah. Pohon ara menggambarkan tentang bangsa Israel, dan kerinduan Tuhan adalah agar mereka menghasilkan buah yang benar dalam kehidupannya. Dalam Matius 3 ayat yang ke-10 tertulis, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Kita perlu menjaga hidup kita agar berbuah-buah di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan dengan cara hidup yang masih sama dan mengikuti keinginan dosa. Galatia 5 ayat 19-22 menyampaikan bagaimana cara hidup kedagingan dan cara hidup dalam roh. Perbuatan daging yang berdosa diantaranya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Peringatan yang sangat keras disampaikan di sini bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berkebalikan dengan perbuatan daging, kehidupan yang berbuah roh ialah kehidupan yang diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita hendaknya hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan mentaatinya agar kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan.
Makna kedua dari peristiwa keringnya pohon ara ini oleh ucapan Tuhan Yesus adalah karena Tuhan ingin mengajarkan para murid-Nya tentang kuasa dan otoritas iman yang teguh terhadap segala perkara, termasuk perkara yang mustahil sekalipun. Setiap kita mempunyai otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatasi segala keadaan dan mengalami kemenangan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pengharapan iman kita haruslah sedemikian rupa sehingga kita percaya bahwa kemustahilan sekalipun dapat menjadi mungkin oleh kuasa Tuhan yang bekerja oleh iman kita. Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana caranya agar kita mengalami kuasa Tuhan oleh iman itu dalam hidup kita, yaitu melalui doa. Iman bagaikan sebuah sistem dan doa merupakan alatnya. Kedua hal ini memampukan kita untuk mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Orang yang beriman pasti akan berdoa, dan doa yang dipanjatkan tentulah berasal dari imannya yang benar kepada Kristus. Di sini kita perhatikan sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Ada pengharapan yang pasti dalam setiap doa kita bahwa Tuhan menjawab doa yang kita naikkan dengan penuh iman percaya kepadanya. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang mengerti dan mau memberi apa yang kita minta dalam namanya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui kebenaran ini, marilah kita hidup berbuah-buah secara rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan marilah hidup dalam iman yang berotoritas, miliki iman yang mengatasi gunung, iman yang mengatasi yang mustahil. Jangan bimbang, saudara, jangan ragu. Tuhan kita maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Mintalah dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jangan malu untuk meminta kepada Tuhan, dan alamilah kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Jawaban doa dari Tuhan pasti akan kita terima. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kehidupan kami ini berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau di antara kami masih ada yang hidup jauh dari Tuhan, masih hidup dalam kedagingan, saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau berkomitmen untuk hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus-Mu, meninggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan yang berdosa, dan kami mau hidup berbuah-buah secara rohani seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh kuasa darah-Mu kami dijadikan suci dan kudus di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang juga mengajar kami, agar kami beriman yang sungguh-sungguh, beriman yang mengatasi gunung, beriman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin sekalipun. Hal-hal yang mustahil adalah tidak mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tolong kami Tuhan, kuatkan iman kami untuk kami terus percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara.
bahkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk berdoa dengan penuh iman kepercayaan kepada Tuhan. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, kami akan menerima segala apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hal-hal yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan secara pribadi, secara khusus, sampaikanlah, mintalah kepada Tuhan dalam doa pribadi saudara. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Berkati kami dalam tidur kami, berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan. Kuasa kesembuhan Tuhan terjadi pada saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang berputus asa Tuhan berikan semangat yang baru dalam hidup mereka, sehingga mereka berjalan dalam iman dan pengharapan kepadamu Tuhan. Yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Ada pertolongan, ada manifestasi kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.